Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang untuk teman-teman yang mengikuti mata kuliah fisiologi hewan. Pada pertemuan kelima kali ini, nanti kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada berbagai macam hewan. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, dipersilakan untuk berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, baik. Jadi, untuk minggu ini, begitu ya, sistem pencernaan nanti yang akan kita pelajari adalah tentang bagaimana cara hewan tersebut memperoleh makanannya, begitu ya. Ada beberapa karena pada kingdom Animalia itu banyak sekali kelompok-kelompok hewan dan setiap kelompok hewan itu memiliki struktur dan fungsinya masing-masing untuk sistem pencernaan. Jadi nanti akan kami ambil beberapa poin penting dari masing-masing kelompok hewan seperti itu. Jadi dari bagaimana cara dia menangkap makanan atau memperoleh makanan, terus bagaimana proses pencernaannya, dan juga bagaimana proses absorpsinya. Untuk proses absorpsi itu nanti lebih banyak kami jelaskan tentang yang vertebrata karena belum banyak penelitian untuk yang invertebrata seperti itu. Baik, saya akan sharing materinya. Oke. Oke, sudah terlihat ya. Jadi untuk minggu ini tentang sistem pencernaan pada hewan, yang pertama adalah bagaimana cara hewan tersebut memperoleh makanan, begitu ya. Jadi seperti yang kita tahu gitu ya, tidak hanya hewan-hewan, tidak hanya tumbuhan gitu ya, dari mikroorganisme pun sebenarnya kita memerlukan senyawa organik seperti karbohidrat, seperti lipid ataupun protein yang kita gunakan sebagai sumber energi untuk menyelenggarakan berbagai aktivitas lah. Cara makan dan jenis makanan hewan itu sangat bervariasi ya, jadi tergantung dari susunan alat yang dimiliki serta kemampuannya untuk mempersiapkan makanan agar mudah diserap oleh tubuh. Nah, ini adalah klasifikasi begitu ya. Klasifikasi kalau dulu pernah ada ya autotrof, heterotrof, mesotrof seperti itu. Saya hanya akan menyebutkan beberapa. Saya yakin teman-teman sudah paham akan hal itu nanti sebagai pengingat kembali seperti itu. Untuk yang pertama adalah cara memperoleh makanan dalam golongan heterotrof gitu ya. Jadi merupakan organisme yang dia membutuhkan senyawa organik di mana karbon ini akan diekstraksi bagi pertumbuhannya. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk heterotrof ini kita lebih kenal sebagai konsumer atau tidak bisa membuat makanan sendiri di dalam rantai makanan dan dia hanya bisa bergantung pada yang lainnya. Kalau yang autotrof itu berarti dia auto bikin ataupun menyusun makanannya sendiri seperti itu. Terus selanjutnya yang ketiga, gitu tadi auto, mohon maaf tidak tertulis. Yang ketiga adalah mesotrof, di mana mesotrof merupakan organisme yang dapat mensintesis sendiri berbagai senyawa organik esensial, namun dia memerlukan vitamin ataupun faktor pertumbuhan yang lain yang tidak bisa dia sintesis sendiri. Sehingga dia tetap memerlukan senyawa lain tersebut dari sumber lain. Contohnya bisa kita temukan pada Euglena. Nah, cara memperoleh makanan yang selanjutnya itu adalah dengan pinositosis, gitu ya. Jadi pinositosis ini merupakan salah satu jenis endositosis di mana sel itu dia menelan gitu ya, menelan atau engulf tetesan fluida ekstraseluler di luar selnya dia dalam vesikel-vesikel kecil. Itulah karena salah satu ataupun seluruh zat yang terlarut yang ada dalam tetesan tersebut nanti dia akan masuk ke dalam sel. Jadi pinositosis ini tidak bersifat spesifik dalam substansi yang ditransportnya. Jadi nanti apapun yang didapat gitu ya, apapun yang didapat dalam vesikula kecil itu semuanya akan masuk karena dia tidak bersifat spesifik. Contohnya untuk mekanisme ini dilaksanakan oleh protozoa, oleh cacing pita serta hewan-hewan endoparasit lainnya. Oke, selanjutnya adalah dengan metode trapping gitu ya, atau menjerat, di mana menjerat hewan, ini ya, umumnya hewan yang menjerat makanan ini bisa kita temukan pada hewan yang dia tidak bisa bergerak bebas, seperti itu ya. Jadi contohnya adalah pada hidra, hewan hidra juga pada beberapa golongan dari Coelenterata.
Jadi di sini pada hidra ataupun Lentata ini dia memiliki yang namanya nematosit ya. Jadi ini adalah tentakel, gitu ya. Teman-teman bisa bayangkan hidra, ini bagian tentakelnya. Ketika kita iris, gitu ya, iris, kita perbesar, begitu kita bisa melihat seperti ini bagiannya lah. Di bagian tentakel ini akan ada nematosit yang apa namanya yang berwarna orange ini. Jadi kesatuan yang orange ini adalah nematosit yang ada jarumnya, ini adalah suatu penggerak gitu ya. Ini yang akan menggerakkan gitu ya, akan menggerakkan menuju ke mangsa. Nah, di dalam nematosit ini ada gulungan benang yang di mana gulungan benang ini nanti berfungsi untuk menjulurkan gitu ya, menjulurkan benang tersebut ke mangsanya untuk ditarik dengan cara menggulung si benang ini kepada target atau mangsanya seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah filter feeder dan suspension feeder. Jadi, filter feeder dan suspension feeder ini umumnya kita temui di banyak hewan-hewan laut gitu ya, atau hewan-hewan akuatik. Jadi untuk yang filter feeder ini kita bisa menemukannya pada spons, pada clams ataupun pada sea squirt. Dia itu sistemnya atau mekanismenya adalah menggunakan water pumping station. Jadi dia memiliki channel untuk memompa air gitu ya. Jadi dia ketika proses pemompaan air itu begitu ya, apa namanya airnya gitu ya, kumpulan air gitu yang akan dia makan itu dia akan masuk dan akan terfilter gitu ya, akan terfilter makanan apa nanti yang akan masuk atau diteruskan ke sistem pencernaan. Itu nanti yang tidak kita gunakan begitu nanti kita dikeluarkan seperti itu. Itu misalnya pada ini loh, pada ikan, pada whale kayak gitu ya, pada paus. Lah ini nanti dia akan masuk ya. Makanya akan masuk nanti yang dibutuhkan akan langsung masuk ke saluran pencernaan, yang tidak ya akan dia keluarkan via insang. Sama saja juga dengan untuk ikan herring juga sama. Terus untuk yang kedua adalah yang suspension feeder. Jadi di mana untuk yang suspension feeder ini bisa kita temukan pada barnacles. Barnacles itu apa ya? Tritip ya. Kalau mungkin di kita bahasanya tritip. Jadi dia yang sering teman-teman terima melihat ketika teman-teman di pantai dan dia nempel-nempel di galangan kapal kayak gitu-gitu. Itu adalah si barnacle ini ya, barnacle, anemon juga apa namanya hewan-hewan laut berbulu gitu ya, hewan laut berbulu yang bentuknya bintang. Terus dia sistemnya kalau tadi kan pakai channel ya, pakai water pumping station, tapi kalau pada yang suspension feeder ini dia menggunakan apa namanya sticky tentacle ya, jadi dia memiliki tentakel yang dia termodifikasi menjadi sebuah sisir gitu ya, sisir di mana dia akan menyaring gitu ya, menyaring air yang melewatinya. Nah, contohnya adalah prosesnya pada porifera ya. Ini pada porifera teman-teman bisa mengecek, begitu bisa mengecek bagaimana proses suspension feeder-nya ini. Nah, ini adalah bagian dari porifera. Ketika kita iris itu kita memiliki beberapa apa namanya beberapa bagian gitu ya, beberapa bagian di mana di sini adalah pores ataupun pori yang bulat-bulat ungu ini. Terus di sini fungsinya untuk aliran air. Jadi air dari luar akan masuk ke dalam gitu ya. Air dari luar akan masuk ke dalam, nah nanti dia sisa air yang tidak dipakai ataupun sari makanan yang tidak makanan yang tidak dipakai itu akan dikeluarkan via osculum ini seperti itu ya. Jadi di sini ada mesofil gitu ya. Jadi mesofil itu merupakan suatu dinding gitu ya, dinding dari yang terdiri atas jaringan spons gitu ya. Dia terdiri atas 2 lapisan yang dia apa namanya pisahkan oleh matriks gelatin seperti itulah. Terus yang di bagian sini, jadi ini yang tengah ya. Terus yang paling luar adalah yang epidermis. Terus yang ketiga tadi pores, terus yang keempat adalah spongiosol. Jadi spongiosol itu bagian tengah yang rongga, yang kosong kayak gitu ya, bagian yang kosong. Nah, di sini adalah proses di mana
airnya tuh masuk. Jadi airnya masuk via pori-pori, ya dia akan masuk ke sini, ke spermatozoo ini ya, ke spermatozoo ini. Nah, setelah itu ada bagian yang namanya adalah kuanosit ya. Ini yang bagian biru ini yang diperbesar di bagian kanan atas, ini adalah kuanosit, di mana dia terdiri atas flagel-flagel, gitu ya. Terdiri atas flagel-flagel yang di mana flagel-flagel ini dia yang menyerap gitu ya, menyerap ataupun prosesnya adalah memfagositosis dari partikel-partikel makanan yang ada pada air yang masuk. Seperti itu. Prosesnya setelah diambil begitu ya, difagositosis oleh si kuanosit itu nanti akan diteruskan begitu ke sel-sel yang membutuhkan dengan proses amoebosit. Gitu ya, amoebosit. Nah, setelah itu yang keenam adalah proses kita mau perpindahan dari kuanosit flagel kuanosit ini oh ya, jadi ini intinya flagel pada kuanosit ini dia nanti prosesnya kan ini ya, masuk di trap atau di jerat begitu, nanti akan prosesnya akan difagositosis gitu ya, akan difagositosis, nanti setelah difagositosis dia akan masuk dalam vesikula-vesikula, dan selanjutnya untuk proses atau transfer ke sel-sel yang membutuhkan itu dengan amoebosit. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya ini adalah ringkasan beberapa jenis tipe makanan dengan bagaimana metode makanannya dan hewan yang menggunakan metode tersebut. Nanti silakan teman-teman bisa cek dan baca sendiri ya. Selanjutnya adalah untuk proses gitu ya, proses pengolahan nutrisi pada hewan begitu. Kita ada yang bilang 4 tahapan utama dan ada yang bilang 5 tahapan utama ya. Jadi saya menganut yang 5 tahapan utama, di mana ada proses ingestion atau ingesti gitu ya, di mana kita adalah memasukkan makanan ke dalam tubuh kita gitu ya di sini. Ingesti. Terus yang kedua adalah proses digestion atau proses pencernaan, di mana pencernaan itu adalah proses pembreakdown ataupun proses pencacahan ataupun pengubahan molekul besar menjadi molekul-molekul yang jauh lebih kecil. Seperti itu. Terus selanjutnya adalah proses absorption ataupun proses penyerapan, di mana bagian molekul tadi yang sudah kecil, yang sudah ready to absorb kayak gitu ya, akan diabsorpsi atau diserap oleh tubuh kita. Umumnya kalau pada vertebrata akan diabsorb oleh usus halus kita, seperti itu ya. Nanti ketika diserap nanti akan berpindah ke sel-sel dan akan ditransportasikan ke bagian sel ataupun jaringan yang membutuhkan. Terus asimilasi ya, yang keempat adalah asimilasi. Terus yang terakhir adalah elimination atau eliminasi, di mana eliminasi itu bagi bahasa lainnya adalah ekskresi. Jadi pengeluaran material-material yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Oke, selanjutnya adalah tahapan pencernaan makanan. Jadi untuk pencernaan makanan ini pada hewan itu kita bagi menjadi 2 klasifikasi ya. Jadi untuk hewan yang dia tidak memiliki sistem pencernaan, dan yang kedua adalah hewan yang memiliki sistem pencernaan. Di sini maksudnya sistem pencernaan itu kan sistem itu berarti kompleks ya, terdiri atas beberapa organ yang bekerja satu sama lain seperti itu. Nah, di sini ketika animal with no digestive system berarti dia punya mekanisme pencernaan hanya saja sangat amat sederhana. Jadi dia mungkin hanya 1-2 organ saja yang bekerja seperti itu. Terus untuk yang animal with digestive system itu kita golongkan atau kita klasifikasikan menjadi 2, yaitu yang dengan gastrovascular cavities dan yang dengan digestive tract gitu ya. Jadi cavities itu apa sih, rongga ya, rongga ya, maksudnya dia tidak bentuk saluran. Nanti di bawah ada penjelasannya. Terus kalau yang dengan digestive tract itu bisa kita temukan contohnya pada bird, pada snail, pada ruminansia seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari animal ataupun hewan yang dia tidak memiliki sistem pencernaan. Ini kita sudah cek tadi ya di
proses suspension feeder bahwa pada Porifera atau hewan spons. Jadi dia hanya memiliki ini apa namanya kuanosit ya, kuanosit yang dimana dia berfungsi untuk menggait atau menjerat si makanan gitu ya, nanti masuk dalam sel kuanosit itu melalui fagositosis dan ditransfer ke sel-sel yang membutuhkan. Seperti ini ya, jadi dia masuk ke lewat pori, dia keluarnya lewat oskulum tadi di atas. Terus selanjutnya yang kedua adalah hewan yang memiliki sistem pencernaan gitu ya. Sebenarnya hampir semua hewan memiliki sistem pencernaan, tapi dengan exception ataupun dengan perkecualian tadi si spons tadi seperti itu. Ya, jadi di sini untuk yang digestive system pada hewan yang memiliki digestive system itu ada 3 parts atau 3 tahapan seperti itu. Dari makanan itu akan di crush ataupun akan dipotong-potong ataupun akan dihancurkan dengan mekanis gitu ya, secara mekanis seperti itu, dan juga nanti dengan proses kimiawi dengan enzim. Nah, selanjutnya setelah di breakdown makanannya, nanti nutrien dari makanan itu akan diabsorpsi dan akan dibawa ke sel-sel yang membutuhkan. Terus untuk material makanan yang tidak bisa kita gunakan kembali itu nanti akan dieliminasi ataupun akan kita keluarkan via ekspresi. Nah, selanjutnya untuk hewan-hewan yang dia dengan gastrovascular cavity gitu ya. Contohnya di sini adalah pada jellyfish gitu ya. Jellyfish bisa teman-teman juga temui pada Platyhelminthes gitu ya. Ya, cavity rongga betul ya. Jadi rongga ataupun sistem pencernaannya berupa rongga. Nah, selanjutnya ya, teman-teman bisa lihat di sini yang bagian atas itu adalah rongga gastrovaskular ya, di mana rongga gastrovaskular ini berbentuk seperti tas gitu ya, dan sometimes beberapa itu bisa kita temukan bercabang juga. Nah, kenapa bisa disebut rongga? Karena ketika dia sekali open atau sekali terbuka itu dia bisa sekalian mencerna gitu, menelan makanan dan juga bisa langsung mengeliminasi ataupun menseleksi dan membuang makanan yang tidak dia perlukan seperti itu. Nah, untuk proses digestinya ini dia terletak di dalam cavity-nya ataupun dalam rongganya. Nanti sel-sel yang berada di yang menyelimuti si cavity atau rongga ini nanti yang akan mengabsorpsi dari nutriennya. Oke, untuk yang selanjutnya adalah untuk hewan-hewan dengan saluran pencernaan gitu ya. Untuk yang saluran pencernaan itu kan berarti otomatis dia secara klasifikasi evolusi dia jauh lebih tinggi daripada yang cavities tadi. Nah, ini bisa kita temukan pada Annelida ya, pada Annelida di mana ada ada saluran. Jadi tempat masuk dan tempat keluarnya itu berbeda dan dia memiliki proses dan memiliki beberapa organ yang terkait. Seperti itu. Nah, di sini khusus pada pada annelid kayak gitu ya, kita bisa lihat bahwa dia memiliki mulut ya, dia memiliki mulut, terus dia juga memiliki mulut, nanti dia makanannya akan dia berjalan ke gizzard ini dan nanti akan dikeluarkan via anus. Pada annelid ini adalah digestive tract tersimpel gitu ya, karena dia dia hanya memiliki part atau bagian yang berfungsi untuk menggrading food dan dia tidak memiliki kelenjar pencernaan. Oke, yang selanjutnya adalah untuk animal yang
memiliki digestive tract ataupun saluran pencernaan adalah kita temukan pada hewan-hewan ruminansia ya. Ini saya rasa teman-teman juga sudah paham. Untuk yang digestive tract itu tidak hanya pada ruminan ya, tapi bisa ditemukan pada moluska, pada arthropoda, pada vertebrata lainnya. Seperti itu. Tapi pada ruminansia ini bisa teman-teman lihat bahwa dia memiliki empat macam stomach atau 4 macam perut begitu dalam proses pencernaannya. Terus selanjutnya untuk yang sistem pencernaan pada snail atau pada siput gitu. Ya, untuk yang pada siput itu dia sudah memiliki gigi ya, giginya dalam di sini kita sebut dengan radula. Itulah gigi pada radula ini kayak gitu. Radula pada si snail ini dia nanti yang akan melaksanakan pencernaan secara mekanis gitu ya, dan dia sudah memiliki kelenjar pencernaan. Contohnya adalah kelenjar saliva yang menghasilkan saliva. Seperti itulah selanjutnya dia akan masuk ke dalam mulut, dia akan masuk ke dalam perut gitu ya. Dia akan masuk ke dalam perut dan akan masuk lanjutan ke dalam intestin. Nah, setelah di intestin diabsorpsi, ketika bahan yang tidak ditemukan bahan yang tidak diperlukan itu tidak dipakai, berarti akan dikeluarkan via anus. Oke, ini untuk yang digestion pada ruminansia gitu ya. Jadi bagaimana prosesnya gitu, bagaimana proses pencernaan pada ruminansia. Jadi ketika hewan-hewan ruminansia ketika dia makan ataupun ingesti yang pertama gitu ya, dia hanya memasukkan makanan saja tanpa mengunyah gitu ya, dan dia langsung dimasukkan ke dalam rumen. Gitu ya. Setelah dimasukkan ke dalam rumen itu akan ditemukan banyak organisme yang membantu untuk mendigest dari makanan. Seperti yang kita tahu bahwa ruminansia itu dia makan makanan dari selulosa ya, dari selulosa lah, di mana dari selulosa ini kan kalau pada manusia kan tidak memiliki mikroorganisme yang bersimbiosis di sana. Kalau pada hewan ruminansia itu memiliki mikroorganisme yang bersimbiosis untuk mencerna selulosa tadi. Nah, setelah sudah digest oleh si mikroorganisme, nanti makanan tersebut itu nanti akan kembali lagi ke mulut dari si hewan ruminansia tersebut gitu ya. Jadi sehingga ketika dalam waktu senggang tanda kutip, si hewan itu dia akan mengunyah kembali gumpalan-gumpalan makanan yang sudah sudah diberikan atau sudah diberikan selulase kalau tidak salah di makanan tersebut dari si mikroorganisme. Nah, si makanan yang sudah terkunyah tadi, dia nanti akan masuk ke dalam retikulum gitu ya, akan masuk retikulum, terus ke omasum dan ke abomasum. Setelah itu, dia akan masuk ke dalam intestin untuk diabsorpsi dan fesesnya akan terbentuk dan akan dibuang via anus. Ini untuk yang digesti pada bird atau pada burung begitu ya. Jadi kalau pada burung itu makanan masuk ke esofagus seperti itu, dari mulut ke esofagus. Terus juga kita menemukan struktur khusus pada burung. Kalau teman-teman ini ya crop, atau saya kurang tahu apa bahasa ininya, yang ada di leher bagian bawah burung ya. Ada yang ada di leher bagian bawah burung. Seperti itulah. Di sana adalah karena dia kan tidak dicerna ya. Makanan itu tidak dicerna langsung di mulutnya. Jadi akan dicerna di bagian crop ini. Terus selanjutnya, setelah makanan masuk ke dalam perut seperti itu ya. Setelah sebelumnya kan dia, saya mudahnya ini proventriculus, jadi adalah lambung sebelum, jadi sebelum lambung seperti itu, di mana saat di teleh ya kalau bahasa Jawanya, intinya crop ya yang di bawah.
di bawah lehernya dia seperti itu, atau proventriculus. Lah di mana di sini gitu ya, di sini akan dicampur dengan cairan pencernaan begitu, cairan pencernaan, dan dia akan masuk ke dalam sini apa namanya gizzard, nanti akan dicerna dibantu oleh otot gitu ya, oleh muskular. Terus juga setelah itu dia setelah tercerna dia akan masuk ke dalam intestin, di mana pada intestin itu sudah kita temukan hati dan juga pankreas yang mensekresikan enzim untuk membantu proses pencernaan dari makanan si burung. Setelah itu ketika sudah selesai diabsorpsi di intestin dan dia akan keluar sisanya ke kloaka. Nah, ini adalah proses ya, proses digestion pada mamalia gitu ya. Mamalia ini ada ringkasannya karbohidrat bagaimana, lemak bagaimana, dan protein bagaimana. Jadi kalau misal karbohidrat itu diubah dulu di bagian mulut misal. Kalau pada apa namanya ini lemak gitu ya, lemak itu baru bisa tercerna di usus halus kayak gitu. Terus kalau protein itu baru bisa kita tercerna di lambung seperti itu ya. Dan ini beberapa apa namanya enzim yang berperan. Oke, yang selanjutnya adalah penyerapan sari-sari makanan gitu ya, di mana sari-sari makanan itu kan setelah di apa namanya setelah di cerna, itu kan akan kita ambil sari-sari makanannya yang akan digunakan ataupun diperlukan oleh si hewan-hewan ya si sel-sel dalam hewan-hewan tersebut. Jadi di mana absorpsi itu merupakan suatu proses gitu ya, proses pengalihan zat-zat makanan yang tercerna dari lumen saluran pencernaan atau kita sebut dengan usus ke dalam darah ataupun limfe. Nah, jaringan-jaringan yang diabsorpsi itu diangkat ke jaringan-jaringan untuk diproses degradasi, sintesis, ataupun proses penimbunan. Oke, ini adalah beberapa mekanisme yang umum terjadi pada proses absorpsi zat-zat makanan gitu ya. Jadi untuk yang glukosa, terus asam amino gitu ya. Jadi yang glukosa atau asam amino itu umumnya dia akan ditransportasikan ataupun akan diserap melalui mekanisme transport aktif gitu atau kotransport. Untuk yang monosakarida ya berarti beberapa gula jenisnya itu akan ditransportasikan melalui difusi terfasilitasi begitu. Nah, untuk yang transport aktif ini begitu ya, itu berarti kan dia adalah suatu proses absorpsi dengan proses yang tergantung pada fungsi spesifik dari sel-sel epitelium. Jadi bagi sebagian besar zat, epitel usus ini dia tidak permeabel gitu ya. Jadi maka berkembanglah sejumlah sistem transport spesifik untuk mengabsorpsinya. Lah, jadi semua sel itu dia akan memiliki mekanisme untuk menggerakkan zat makanan lewat membran sel gitu ya. Jadi lewat membran sel, lewat channel ini. Nah, akan tetapi untuk sel-sel mukosa usus itu kan ada apa ya namanya? Ada kepentingan tambahan begitu, ada kepentingan tambahan di mana zat-zat makanan yang diabsorpsi itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan energi bagi sel sendiri, melainkan juga untuk bagian tubuh lainnya. Seperti itu. Jadi mekanisme transport aktif ini mampu mempercepat proses absorpsi dari glukos gitu ya, glukos ataupun asam amino, dan dia itu mempercepatnya berlipat-lipat ganda gitu ya daripada difusi sederhana yang relatif lambat. Nah, selama proses transport aktif ini, zat-zat makanan akan digerakkan melewati membran sel epitel melawan derajat elektrokimia gitu ya, sehingga diperlukan energi atau ATP. Lah, gerakan melawan suatu derajat konsentrasi dan inhibisi absorpsi oleh blokade reaksi-reaksi yang menghasilkan energi di dalam sel merupakan bukti paling penting bagi adanya transport aktif. Ini pernah saya jelaskan di Anvisman ya. Terus selanjutnya adalah difusi terfasilitasi gitu ya, gimana untuk difusi
terfasilitasi ini itu adalah difusi yang melalui protein membran yang kita sebut dengan protein transport ini ya, protein transport. Nah, protein transport ini bersifat spesifik dan hanya molekul tertentu saja yang bisa melewati membran tersebut. Untuk yang terfasilitasi ini biasanya dia bisa mentransport molekul besar ataupun molekul yang bermuatan. Selanjutnya yang osmosis ini bisa kita temukan pada air begitu ya, proses absorpsi air di mana prosesnya dengan osmosis gitu ya, perpindahan air atau zat pelarut dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi ataupun dari hipotonik ke hipertonik melalui membran semipermeabel. Terus yang terakhir adalah untuk yang difusi ya, atau simple diffusion itu bisa kita temukan pada trigliserid ya, trigliserid di mana untuk yang difusi sederhana kita tahu simple diffusion itu merupakan suatu absorpsi dengan migrasi pasif melalui pori dalam membran sel. Lah difusi sederhana ini tergantung pada derajat konsentrasi zat dalam lumen usus dan pada sel epitel. Oke, yang selanjutnya adalah proses absorpsi glukosa ya. Jadi ini sudah saya jelaskan dulu di Anvisman, tidak akan saya jelaskan lebih banyak seperti itu. Dengan pada absorpsi glukosa itu berarti dia prosesnya adalah dengan transport aktif gitu ya. Pada transport aktif dia menggunakan channel Na. Jadi ketika glukosa masuk itu juga Na-nya dia akan ke dalam ataupun Na dari luar sel akan masuk. Dan saat proses glukosa masuk itu juga dibarengi proses osmosis dari si air atau H2O. Karena di sini digunakan untuk menstabilkan konsentrasi yang ada dalam sel gitu ya. Jadi dari lumen usus untuk masuk ke dalam sel epitel begitu itu adalah dengan transport aktif seperti itu ya. Jadi glukos masuk dibarengi dengan Na masuk. Nah selanjutnya untuk air gitu ya, air itu dari lumen usus masuk ke dalam sel epitel melalui osmosis. Dari sel epitel dia akan keluar begitu ataupun ditransportasikan ke pembuluh darah itu juga dengan proses osmosis untuk air. Untuk untuk yang glukosa itu kita membutuhkan ATP ya, transport aktif tadi. Jadi dia akan memiliki channel sendiri ya, akan memiliki channel sendiri. Kalau tadi kan dia masuknya bareng ya, masuknya bareng berarti dia difusi terfasilitasi. Maaf, tadi saya salah ya. Karena dia difusi terfasilitasi, karena ketika dia si glukos masuk itu Na-nya harus masuk ya. Setelah itu dari proses glukos masuk itu dia akan dari sel epitel akan masuk ke dalam pembuluh darah, itu akan diikuti dengan proses pelepasan Na, 3 ion Na dan masuknya 2 ion K+ melewati NAK ATPase ya dan memerlukan ATP. Nah, di sini untuk yang glukosa dan galaktosa itu akan diabsorpsi oleh sel mukosa ya. Jadi dia akan melawan gradien konsentrasi dengan kotransport sekunder Na+. Nah, menurut gradien konsentrasi dengan difusi terfasilitasi di atas melewati membran basalis mukosa usus. Untuk fruktosa itu bedanya dia diabsorpsi secara pasif ya oleh mukosa intestinal. Jadi yang saya tekankan yang atas lagi bahwa untuk yang bagian atas gitu ya, jadi lumen usus ke sel epitel itu adalah dengan difusi terfasilitasi, terus yang dari sel epitel ke pembuluh darah itu adalah dengan transport aktif. Terus selanjutnya adalah absorpsi lemak ya. Jadi untuk yang absorpsi lemak ini ya, jadi asam-asam lemak dan monogliserida gitu ya. Pencernaan lemak itu kan ketika dicerna dia akan menjadi asam lemak dan monogliserida. Lah, ini adalah lumen intestin atau lumen usus ya. Nah, si fatty acid dan monogliserid ini dia akan membentuk emulsion gitu ya. Dia akan membentuk emulsion dan akan membentuk micelle. Micelle ini dia karena adanya garam empedu gitu ya. Dia akan membentuk micelle karena dia akan
berikatan dengan garam empedu sehingga dia bisa masuk masuk ke dalam sel epitel ataupun bisa diabsorpsi oleh sel epitel. Nah, selanjutnya setelah sudah masuk begitu ya, asam lemaknya sudah masuk. Setelah asam lemaknya sudah masuk, itu dia nanti akan berkombinasi ataupun akan menjadi kilomikron, akan berkombinasi menjadi kilomikron gitu ya. Setelah dia melewati aparatus Golgi, dia akan membentuk kilomikron, dan kilomikron ini dia akan mendekati ke bagian basal, bagian bawah dari sel epitel untuk ditransportasikan gitu ya, transportasikan ke dalam pembuluh limfe gitu ya. Si kilomikron ini dia akan dikeluarkan melalui proses eksositosis gitu ya. Dia akan dikeluarkan via eksositosis dan akan melewati si pembuluh kapiler dan akan masuk ke dalam lakteal atau pada limfe. Oke, yang selanjutnya adalah untuk pencernaan dan absorpsi proteinnya. Tadi kan juga di gambar atas sudah jelaskan ya, untuk protein itu, untuk proses pencernaan protein itu dia menggunakan karboksipeptidase pankreas dan juga aminopeptidase mukosa usus untuk memecah ujung-ujung bebas rantai peptida. Nah, pemecahan peptida ini menjadi asam-asam amino tunggal yang dilakukan oleh peptidase yang terdapat pada brush border membran mukosa intestinal. Oke, teman-teman lihat di bagian gambar kanan begitu ya. Jadi sistem cotransport Na+ ini dia bergantung spesifik bertanggung jawab terhadap transport aktif sekunder dari asam amino dari lumen usus ke dalam sel mukosa gitu. Jadi perpindahan asam amino dari mukosa sel ke dalam darah, dari perpindahan asam amino dari mukosa sel ke dalam darah porta itu dilakukan secara difusi terfasilitasi ya. Ini yang bawah difusi terfasilitasi. Nah, beberapa jenis asam amino ini mengalami metabolisme dalam sel mukosa dan memasuki darah porta dengan sistem transport sendiri. Nah, terus untuk dipeptida dan tripeptida itu juga dia dapat diabsorpsi secara aktif oleh karier yang terdapat pada lumen membran sel mukosa usus. Nah, pada bagian sini kan dia transport aktif ya. Transport aktif ini yang dirangsang oleh konsentrasi gradien H+. Oke, cukup untuk materi dari saya. Silahkan teman-teman bisa langsung berdiskusi di via diskusi Elita maupun di WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.